Cek. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang kelima sampai hukum Tuhan yang ke-10. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ke-7, jangan berzina. Hukum Tuhan yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Tuhan yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dari pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis di Matius 6, dimulai dari ayat ke-9 sampai ayat ke-13. Kita membaca responsoria. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat ke-13 kita bersama-sama. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Di surga maha tinggi,
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kor Pungan Ina Maria.
Kita mendengarkan Korpunguan Ina HKBP Gading Serpong.
Marilah kita dengarkan warta jemaat kita dalam minggu ini. Shalom. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta pelayanan untuk Minggu 27 Juli 2025. Romawi pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik minggu doa memohon keselamatan. Romawi 2 bagian umum. Pertama, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan A. Seorang putra bagi keluarga Bapak Pangihutan Immanuel Pasaribu, Ibu Valentina Tampubolon, pada hari Rabu 16 Juli 2025 dari WIK 10 NRJ 23169. B. Seorang putra bagi keluarga Bapak Poltak Tambunan, Ibu Grace Hanna Yuniarta Sirait, pada hari Senin 21 Juli 2025 dari WIK 30 NRJ 191313. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 2. Jemaat pindah WIK. Sejak hari ini Minggu 27 Juli 2025 telah pindah WIK keluarga Bapak Richard Pardede, Ibu Fitri Maya Kristina Hidayah Gultom, beserta satu orang anak dari WIK 19 ke WIK 28 NRJ 231573. 3. Kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu 27 Juli 2025 di ibadah pukul 8 WIK pagi ini kita sedang beribadah bersama dengan kategorial seksi INA HKBP Gading Serpong Resort Serpong yang sekaligus mempersembahkan KOR. Mereka juga akan mengadakan penjualan tiket dan pembagian flyer konser musik Batak setelah ibadah minggu. Marilah kita bersama mendukung kegiatan tersebut. Seluruh parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan dari kategorial seksi INA HKBP Gading Serpong. 4. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu 3 Agustus 2025 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah. Dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah remaja akan digabung dengan ibadah umum. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah. Persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga di dalam amplop setelah khotbah ke depan. 5. Rapat pendeta distrik. Pada hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 28 sampai 30 Juli 2025 akan dilaksanakan rapat pendeta HKBP Distrik 21 Banten bertempat di Hotel Green Forest Bogor yang diikuti oleh pertama, Amang Pendeta Sabar M. Manulang SPD. B. Amang Pendeta Maridu Purba MTH. C. Inang Pendeta Sihol M. Simamora SSI Teol. D. Amang Pendeta Sardono Siburian STH. Keenam, persembahan hari ulang tahun ke-12 HKBP Distrik 21 Banten. Dalam rangka mensyukuri HUT ke-12 HKBP Distrik 21 Banten, maka pada hari ini, Minggu 27 Juli 2025, kita akan memberikan persembahan ke dalam amplop di semua ibadah. Format persembahan sebagai berikut. A. Persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. B. Persembahan untuk HUT 12 tahun Distrik 21 Banten ke depan dengan menggunakan amplop setelah khotbah. 7. Purna Bakti. Diberitahukan sejak 25 Juli 2025 telah memasuki Purna Bakti
Bapak Joshua Effendi D. Siregar sebagai tenaga administrasi di HKBP Tangerang Kota. Semoga kinerjanya selama 12 tahun di HKBP Tangerang Kota menjadi kemuliaan bagi Tuhan. 8. Piket bulanan. Piket bulanan di bulan Agustus 2025 yang akan datang adalah Amang Pendeta Maridup Purba MTH. Bagian Romawi 3, Koinonia atau pelayanan persekutuan. Pertama, seksi sekolah minggu. Tukar kupon sekolah minggu. Hari ini Minggu 27 Juli 2025 diadakan acara tukar kupon sekolah minggu dan pelepasan anak sekolah minggu ke remaja. Dalam rangka kegiatan tersebut, ibadah sekolah minggu dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu ibadah pagi pukul 8 WIB dan ibadah siang pukul 11 WIB. 2. Seksi perempuan. Kunjungan Gerejawi Kor Ina Deborah. Hari ini Minggu 27 Juli 2025, Punguan Kor Ina Deborah mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Geria Dadap. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Inang Bebelfro Bertauli Hutahuruk. Bagian ke Romawi 4, diakonia atau pelayanan kasih. 1. Program seksi pendidikan. Gereja kita melalui seksi pendidikan memberikan diakoni sebagai berikut kepada A. Apresiasi siswa-siswi berprestasi dan bantuan pendidikan. Pada hari Minggu 3 Agustus 2025 di ibadah pukul 11 WIB, gereja kita melalui seksi pendidikan akan memberikan bantuan pendidikan dan penghargaan bagi siswa-siswi dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SMA, SMK, tahun ajaran 2024-2025, peringkat 1 sampai peringkat 3 di kelas. Diharapkan siswa yang sudah terdaftar harus hadir pada saat pemberian apresiasi ataupun bantuan pendidikan. Jika tidak hadir, maka dana apresiasi atau dana bantuan tersebut akan dikembalikan ke Huria. B. Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen atau PAK akan dimulai kembali di gereja kita untuk tahun ajaran 2025-2026. Bagi siswa kelas 1 SD sampai dengan 12 SMA SMK yang tidak memiliki guru agama Kristen agar mendaftarkan diri ke Sintua Week masing-masing sampai dengan 7 Agustus 2025. Pembelajaran akan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2025 dengan jadwal setiap hari Sabtu. Pembagian kelas bisa kita lihat di warta cetakan atau warta digital. Kedua, ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 88 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 16 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group di setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas.
Kita mendengarkan Kor Ama Cantata Gloria.
Kita bernyanyi dari nomor 388. Di sini kita sekalian menyerahkan persembahan kita, persembahan 1A, 1B, dan 2. Karena kebenaran
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, shalom buat kita semuanya. Dan kepada tamu kami, tamu Gereja Tuhan HKBP Tangerang Kota yang datang dari HKBP Gading Serpong yang diwakili oleh Punguan Inah dan juga Mang Parhalado yang memimpin rombongan, kami ucapkan selamat datang di Inang dan Amang. Firman Tuhan dalam ibadah kita di pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian 18 ayat 22 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semua. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan. Topik yang diharapkan sampai kepada kita adalah doa memohon keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu kisah kejadiannya di Taiwan, di ibu kota Taipei. Ada yang bernama Ing Ramsah, berumur 16 tahun. Ayah bundanya meninggal. Mereka ada 6 orang anak-anaknya, yang paling kecil 5 orang. Di awal-awal meninggalnya ibunya yang terakhir, ayahnya sudah lebih dulu, masih ada anggota jemaat yang mau menolong mengantarkan makanan. Tapi lama-lama mungkin sebagian udah lupa. Sampai satu malam, mereka sudah sangat lapar karena sudah 3 hari tidak makan. Ketika adiknya yang paling kecil yang 5 tahun itu
menangis karena lapar. Dia berkata supaya meminum air sebanyak-banyaknya supaya kenyang. Tapi ternyata tidak dapat menghapuskan rasa laparnya. Akhirnya adiknya yang paling kecil menangis sejadi-jadinya di tengah malam itu. Maka ada adiknya yang kedua, "Bang, kata mama dan bapak kita kalau kita berdoa, Tuhan dekat, Dia akan memberi. Apa yang jadi doa kita?" Maka mereka sepakat doanya adalah, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah dosa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Mereka menangis sejadi-jadinya. Hampir tidak tahan lagi berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Karena sudah capek menangis mereka berenam, mereka pun tertidur. Besok paginya ada seorang hamba Tuhan yang memikul satu karung ubi dan mengetuk rumah mereka. "Ingramsa, saya datang di sini." Dan kemudian makanan itu mereka makan 1 minggu habis. Dan dalam 1 minggu itu hamba Tuhan itu mengurus pekerjaan bagi Ingramsa. Sampai akhirnya Ingramsa itu menjadi pendeta dan juga doktor teologi dan menjadi dosen atau rektor di Sekolah Tinggi Teologi di Taipei di Taiwan. Itulah cerita itu. Itulah doa Bapak kami yang di surga itu, Bapak Ibu Saudara. 2 teks, Kejadian 18 ayat 22 sampai 33 dan kemudian Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu menyerukan kita supaya berdoa. Bapak Ibu Saudara, supaya kita ingat. Yang pertama diserukan kepada kita dan kemudian berupa pertanyaan dan kita jawab sendiri, apakah doa itu? Supaya kita nanti semua tak jemu-jemu berdoa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Sedih melihat jemaat HKBP masih banyak yang masih takut-takut berdoa dan tidak mau berdoa. Ala Inang di Serpong masih ada yang seperti itu. Kalau pertanyaan, "Inang berdoa dulu," siap. Sudah? Atau jangan dulu saya. Tadi ceritanya bagus banget. Gini cerita. Giliran berdoa, jangan saya. Banyak kisah di HKBP ini tentang berdoa. Ada katanya bapak-bapak sengaja datang ke pertanyaan terlambat supaya dipilih dulu yang berdoa. Maka di beberapa pertanyaan yang berdoa itu aja. Ganti amang yang berdoa itu. Pilih sana. Wih, nanti jangan amang. Jadi enggak datang ke pertanyaan. Jadi enggak mau menjauhi. Sedih kita. Jadi ada lagi kata-kata. "Kenapa ya mang ya?" katanya sama pendeta. Kalau udah pergi ke karismatik jadi pintar berdoa. Sedih lagi kita kan? Kalau jemaat HKBP banyak yang tidak tahu berdoa. Bapak Ibu Saudara, kalau ada anak Tuhan atau orang percaya yang tidak mau berdoa berarti mati. Napas hidup orang percaya. Orang percaya harus tekun berdoa. Kalau ada orang percaya masih enggak mau berdoa di rumah, itu mayat berjalan dalam iman. Berikutnya, doa adalah alat komunikasi kepada Tuhan. Enggak ada alat lain, satu-satunya. Kepada sahabat-sahabat kita berkomunikasi. Rindu bertanya, kapan ketemu? Kita ngopi dulu. Kalau ibu-ibu bertelepon, bila perlu 1/4 jam. Itu alat komunikasi kepada Tuhan. Dan kemudian doa itu adalah senjata perjuangan kita dalam kehidupan. Senjata perjuangan di perang penggodaan, itu senjata kita. Maka iblis lebih takut kepada seorang ibu yang sakit-sakitan tapi pendoa
Dibanding dengan seorang tentara yang gagah, ada torpedo di tangannya, iblis tidak takut. Ini apa ini? Tidak ada takutnya. Tapi kalau dia pendoa, dia nggak mau datang. Rugi dia, sebab dia tahu dia tidak akan berhasil. Itulah doa, itulah harganya Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, apakah doa itu? Semahal itulah doa. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita berdoa? Di dalam Kejadian 18 ayat 22 sampai 33 diajarkan bagaimana berdoa. Di Matius tadi diajarkan bagaimana berdoa. Maka dengan membaca dua nas ini, harusnya nanti pulang dari sini, yang mendengarkan khotbah ini tidak ada lagi yang tidak bisa berdoa. Harus tahu berdoa. Dalam Matius tadi yang dijelaskan dan disampaikan adalah sistematika doa, tangga-tangga berdoa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, akui Tuhan itu siapa? Akui Tuhan itu, bahwa Tuhan itu di surga, di tahta maha tinggi. Bahwa Tuhan itu kudus, maka kita yang datang harus mempersiapkan diri kudus datang kepadanya. Gak mungkin yang begitu kotor datang menghampiri yang begitu suci. Kita akui. Berikutnya datang kepadanya, itu juga ajaran Yesus Bapa kami yang di surga, dan itu juga yang disampaikan dalam 1 Musa 18 ayat 22 sampai 33. Tuhan kita itu dekat sekali. Orang-orang percaya itu Bapak Ibu, Tuhan kita itu sangat dekat sekali. Kalau seorang ayah dekat sama anaknya, kita bisa belajar dari situ. Maka sebenarnya kalau anak-anak kita mau mengenal Tuhannya dengan lebih dekat, jadilah juga Bapa yang penuh kasih, yang penuh sayang, yang ada waktu untuk bermain, bersenda gurau dengan anak-anaknya. Akan sulit mengajarkan kepada anak, Tuhan itu adalah Bapa kita yang di surga sangat baik, tapi bapaknya jahat banget. Tapi yang diajarkan oleh Tuhan kita di sini, Bapa kita itu sangat dekat. Itulah juga yang disampaikan dalam Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Luar biasa kan? Kenapa kita tidak seperti itu kepada Tuhan kita? Begitu dekatnya. Tuhan, ini banyak kali nih perbicaraan mereka. Ayat 27, sesungguhnya aku telah memberanikan diri yang tidak layak. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sampai berapa kali ini? 1, 2, 3, 4 kali saya catat. Kalau ada 50, kalau ada 45, kalau ada 40, sekali lagi Tuhan, kalau ada 30, sekali lagi Tuhan, jangan marah kepada saya. Kalau ada 20, sekali lagi Tuhan. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada saya sekali lagi. Kalau ada 10, tidak akan saya musnahkan. Baik sekali Tuhan kita itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan sebenarnya? Datanglah kepada Tuhan, meminta apa yang kita perlukan, apa yang kita pergumulkan. Dengan penuh iman kepadanya, dia dengar doa-doa kita. Serukanlah. Firman Yesus Kristus Tuhan kita, datanglah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi tidak cukup 10 kali, tidak cukup 100 kali, mungkin perlu beribu kali, mungkin perlu berjuta kali. Dalam rangka meminta kepada Tuhan kita itu. Gambarannya, kalau seorang, ini gambaran sekarang, ketika kita masih
anak-anak atau ketika masih remaja dan pemuda ada di sini, anak-anak sekolah minggu juga ada yang hadir pada saat ini. Seorang anak yang baik, yang penuh keyakinan sangat baik kepada ayahnya atau ibunya, ketika dia meminta, "Bapak, uang buku," belum ada duit. "Mama, uang buku," belum ada duit. Kalau anak yang baik akan dilihat dulu, diam-diam dilihat dompet mamanya. Dia lihat dompet bapaknya. Dan kemudian ada dilihat di situ uang, tadi katanya enggak ada, diambil duit itu. Dan kemudian dia belikan buku. Siapa yang curi duit saya? Saya bapak, untuk beli buku. Kalau kalian bapak yang baik, bapak marahi. Ibu yang baik, ibu marahi. Hebat anakku ini. Yang paling sedih, ada bermain anak-anak di halaman itu. Kita bayangkan di halaman HKBP Tangerang Kota. 10 anak-anak main sepak bola. Datang seorang ayah si A di situ yang ikut sepak bola. 10 orang. Dan kemudian ada penjual es krim. Yang 9 meminta kepada bapak itu, "Bapak," ada yang bilang bapak tua, ada yang bilang tulang, dan lain-lain. "Belikan dulu es krim." 9 orang. Yang 9 orang itu dikasih. Anaknya tidak mau minta. Kalau kita jadi bapak itu bagaimana? Kalau kita jadi bapak itu, sedihkah kita kalau anak kita tidak mau minta? Anak orang minta. Ibu di sini, sedihkah kita kalau anak orang meminta kepada kita, anak kita tidak mau minta? Ayah yang baik, yang normal akan sedih. Anak orang meminta kepadaku, saya punya, anakku tidak pernah meminta. Demikianlah Allah kita itu kalau kita tidak mau minta, padahal semua tersedia baginya. Mintalah. Memintalah dengan hormat. Jadi tetap hormat. Meskipun dia sangat baik, Abraham meminta sangat hormat. Dan kemudian setelah mengakui, mintalah apa yang kita butuhkan itu. Tadi meminta pengampunan dosa. Itu bedanya, dalam nas ini ada 2 macam doa. 1 doa pribadi untuk dirinya, dan 1 doa syafaat untuk orang lain. Jadi lengkaplah nas ini. Abraham itu, cerita Abraham adalah doa syafaat kepada orang lain, dan kemudian ada doa meminta kepada dirinya. Bagaimanakah kami harus berdoa? Ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. 2 tugas kita mendoakan, bersyafaat bagi orang lain yang menderita, tapi janganlah orang lain bersyafaat kepada kita karena perilaku kita yang jahat. Kalau di Sodom dan Gomora yang terjadi adalah sangat banyak sebenarnya kebejatannya. Bapak Ibu Saudara, dari kisah inilah kata sodomi. Yang terjadi di Sodom dan Gomora adalah, dan sekarang mulai semakin semarak lagi. Tuhan mungkin jadi marah lagi. Mencintai laki-laki dengan laki-laki. Maka ketika datang malaikat itu mungkin wajahnya seperti laki-laki ganteng-ganteng. Orang Sodom dan Gomora, bawa mereka kepada kami supaya kami pakai juga mereka. Tuhan melihat dari atas, gak bisa diampuni lagi, bejat sekali. Tapi walaupun bejat sekali, masih ada 2 syafaat yang didengarkan. Realitanya enggak ada 10. Yang ada adalah 3 orang. Hampir 4 orang. Tapi di tengah perjalanan juga tidak sanggup dia. Itulah istri Lot. Yang berhasil adalah Lot dan 2 putrinya. Itulah yang bisa diselamatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemudian yang kita minta menurut firman Tuhan ini, meminta pengampunan dosa. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Berarti kita sebenarnya jangan meminta pengampunan atas dosa kita kepada Tuhan kalau kita belum mengampuni orang lain. Tidak layak.
Kita semua yang ada di sini diminta keampunan dosanya, tapi dia ingat-ingat dosa orang lain kepadanya. Ada firman Tuhan masih khotbah di bukit di awal daripada nats ini. Jika kamu datang ke bait Tuhan mempersembahkan persembahanmu, kita datang sekarang. Tetapi kamu mengingat kesalahan orang lain kepadamu, bukan kesalahan kita kepada orang lain. Kita datang kepada Tuhan memberikan persembahan kita mengingat kesalahan orang lain. Tinggalkan dulu persembahanmu itu, berdamailah dulu dengan orang yang jahat kepadamu, baru kau datang. Kesalahan orang lain, lain lagi kesalahan kita. Maka seruan daripada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maulah mengampuni, termasuk saya, karena pengampunan itu adalah piutang kita kepada Tuhan. Bukan hutang. Pengampunan itu adalah privilege. Pengampunan itulah adalah hak istimewa. Jangan katakan, dia yang salah kepadaku, kenapa saya harus mengampuni dia? Hebat kali lah itu. Tambah manja nanti dia, tambah sombong itu. Bukan seperti itu pemahamannya. Ajaran firman Tuhan kita, kalau ada orang yang bersalah tidak keampuni 1-0. Ada orang bersalah dan kemudian tidak meminta pengampunan, tapi kita ampuni 2-0. Mana yang lebih hebat? Maka tetaplah mengampuni. Kalau enggak nanti kita juga enggak bahagia. Kita pulang dari gereja nanti tertawa yang menyakiti kita, pulang dari sini entah di samping rumah kita sakit lagi. Dan kemudian memintalah seperti dalam firman Tuhan ini, makanan kami yang secukupnya. Kata secukupnya di sini sebenarnya diterjemahkan dari daftar belanjaan 1 hari. Berikanlah kami, ibu sering kan menuliskan mau ke pasar kan, ikan 1 kilo, apalagi pepaya buahnya, sayur 3 macam kali seperti ini, semua terkumpul sekian, itulah makanan kami yang secukupnya. Kita sering sakit karena tidak meminta makanan kami yang secukupnya, tapi dipikirkan makanan cucu kami untuk generasi ketiga dan keempat. Ya? Apa nyanyian tadi dari Inang, dari Gading Serpong? Jangan khawatir. Sementara Tuhan nyawa pun udah dikasih, apalagi makanan kami untuk besok. Matius pasal 6 ayat 34, sesudah nats ini, jangan khawatirkan hari besok. Karena biarlah hari mempunyai kesusahannya sendiri. Tapi kalau ditanya sekarang, siapa di sini yang tidak khawatir 1 minggu ini? Ada yang tidak khawatir? Kata firman Tuhan kita, jangan khawatir. Masih ada yang khawatir besok? Masih ada yang khawatir? Jadi berarti pelawan Tuhan kita semua. Pelawan perintah kita semua. Titah kesekian, jangan khawatir. Itu kan kata Yesus kan? Hanya yang dibuat, enggak dibuat titah keberapa. Jangan khawatir. Besok khawatir. Tuhannya aja enggak dituruti. Apalagi orang lain. Nah, kata firman Tuhan. Karena ini khotbah di bukit juga ini. Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Ada klausulnya. Nanti kalian lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Barang siapa mendengarkan firmanku dan melakukannya, berarti harus kita lakukan. Dia seumpama orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh. Tapi barang siapa mendengarkan firmanku tapi tidak melakukannya, dia adalah seumpama orang yang berarti enggak tahu firman Tuhan. Atau takut bilangnya. Kalau begitu, sayalah yang membilangnya. Kalau ada yang merasa, berarti harus berubah dia. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, dia adalah seumpama orang yang bodoh. Yang membangun rumahnya di atas pasir. Datang angin. Dan kemudian air, kehancurannya sangat hebat. Bapak, Ibu, Saudara, kita yang berkebaktian hari ini, dijawab dulu, apakah kita orang yang bijaksana atau orang bodoh? Jadi kalau kita dengarkan firman Tuhan, kita lakukan.
Nggak ada lagi khawatir minggu ini. Kalau khawatir orang, bukan saya yang bilang ya, firman Tuhan yang bilang. Terakhir Bapak Ibu, kalau berdoa kata firman Tuhan kita, yakinlah atas doamu. Yakin Tuhan memberikan jawaban. Terakhir tadi ada pujilah Tuhan itu, jangan sesudah diminta, permintaannya sangat panjang, langsung amin. Kalau ajaran firman Tuhan, kalau udah meminta, pujilah Tuhan itu, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak harus tiga-tiganya, karena Engkau yang punya kuasa, amin juga bisa. Amin juga artinya adalah yakinlah akan doamu. Keyakinan atas jawaban doa adalah kepastian dari Yesus Kristus Tuhan kita. Mintalah maka kamu akan menerima. Ketuklah maka kamu akan mendapat. Maka kamu, itu firman Tuhan. Dalam Yakobus juga pasal 5 ayat 16. Doa orang benar jika yakin dimintakan, dimohonkan. Sangat besar kuasanya. Itu janji Tuhan. Jadi jangan nanti berdoa, Tuhan berikanlah jodoh kepada anakku, udah berumur sekian. Putriku udah berumur sekian. Amin. Tapi sesudah amin, kapan ya nikah boruku ya? Kapan anakku ya? Jadi sampahnya udah diberikan kepada Tuhan, itu kan sampah. Hati yang remuk redam, keluh kesah, itulah persembahan kepada Tuhan. Sudah kita berikan, tetapi sesudah kita berikan, kita jatuhkan di kakinya, kita bawa lagi pulang. Sedu-sedannya pun diminta, keluh kesahnya pun diminta, gak mau ngasih. Yakinlah atas doa kita, Tuhan akan memberikan jawabannya. Tuhan memberikan keselamatan. Janji Tuhan di sini tadi, orang yang beriman, yang teguh di dalam Tuhan, tidak akan ikut celaka. Tuhan kita itu adil. Tapi orang yang jahat, itulah yang dihukumnya. Tetaplah di dalam Tuhan. Mohonlah keselamatan dalam kehidupan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Syukur dan puji bagimu atas firman Tuhan yang mengajar kami berdoa, memberikan jaminan atas jawaban doa kami, yang memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan keluh kesah kami. Tuhan yang sangat dekat, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang memberikan waktu kepada kami berbincang-bincang kepadamu dan mau mendengar ratapan dan seruan kami. Terima kasih Bapa atas satu berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan kami bertemu, meminta kepadamu, yaitu doa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang umat Tuhan yang sakit di rumah sakit dan juga perawatan di rumah dan pemulihan rawat jalan. Kami berdoa buat anak kami, Kristiara Lumben Tobing, Ibu Bibel Pronyonya Sitorus Ratna Sinurat, anak kami Harel Javano Tugatorop, Bapak Lamrosi Dabutar, Ibu Dewina Simanjuntak, anak kami Tarida Restu Syahaan, Bapak Sintua Tahdin Maha, Ibu Anantia Rahmawati, anak kami Rina Sondang Butar-Butar, Maria Destri Tampu Bolon, Gita Garcia Simatupang, Adipa Eunis Aritonang. Dan juga jika masih ada yang tidak kami tahu, mungkin juga terbaring di rumah sakit, pemulihan di rumah atau rawat jalan, atau mungkin bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Bapa dalam surga, Engkaulah yang menumpangkan tanganmu, menghadirkan kuasamu untuk kesembuhan mereka, memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, memampukan para dokter memberikan diagnosa yang terbaik dan juga resep obat yang terbaik. Banyak pergumulan dari umat Tuhan ini. Ada yang kami rindukan dan bahkan udah kami bawa doakan kepada Tuhan. Keluarga yang merindukan momongan, hadirnya putra putri di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan tumpangkanlah tanganmu di rahim ibu kami dari keluarga itu. Berikan kepada mereka keturunan putra putri di tengah-tengah keluarga. Jika ada dari antara ayah dan ibu di tengah-tengah keluarga yang telah Tuhan persatukan itu yang kurang sehat, Bapa Tuhan yang tahu, dan danilah mereka
dan layakkanlah mereka melalui kasih-Mu sebagaimana Tuhan mendandani mereka ketika dalam kandungan beberapa tahun yang lalu. Bapa, terpujilah nama-Mu. Berikan sukacita kepada kami supaya kami bergembira pulang karena ada doa alat kami bersekutu dengan Tuhan, senjata perjuangan kami dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan.
Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.